tentang sholat sunnah, qobliyah dan ba'diyah, rawatib. Yang terbaik di mana? Yang terbaik ya secara umum di rumah. Yang terbaik di rumah. Tapi kita seperti orang-orang yang kerja di kantor, di pasar, ya kerjakan di masjid ya. Kalau kita rumah kita dekat dengan masjid, ya bisa kita kerjakan di rumah lebih dahulu, baru ke masjid. Atau kalau memang waktunya luang, ya kita sholat di masjid. Cuma tetap yang terbaik di mana? Di rumah. Seperti qobliyah subuh, yang terbaik kita kerjakan di rumah. Qobliyah zuhur kalau bisa, ya kita di rumah kalau mungkin. Kalau enggak ya kita di masjid. Ba'diyah juga demikian. Tapi untuk ba'diyah maghrib, Nabi menyuruh kita di rumah. Ketika Nabi selesai sholat maghrib, ada sebagian sahabat ingin sholat ba'diyahnya di masjid. Kata Nabi SAW kepada para sahabat, sholatlah kalian di rumah kalian. Sampai Nabi mengatakan, irka'u hataini raq'ataini fi buyutikum. Hendaklah kamu mengerjakan 2 rakaat ini, 2 rakaat ba'diyah maghrib di rumah kalian. Jadi kita dianjurkan untuk mengerjakannya di rumah. Kemudian ba'diyah isya di mana? Di rumah. Nabi mengerjakan ba'diyah maghrib di rumah, ba'diyah isya Nabi kerjakan di rumah. Kalau dikerjakan di masjid boleh atau tidak? Boleh. Cuma tetap yang namanya sholat sunat yang afdol di mana? Di rumah. Ada yang dikerjakan di masjid nggak bisa di rumah. Tahiyatul masjid. Itu nggak bisa di rumah, ya di masjid dikerjakan. Jika ada saudara kita tidak sholat, lalu dia mati, bolehkah disolati? Tentang orang yang tidak sholat, kita kembali, hukumnya dia muslim atau kafir? Tadi yang pembahasan kita muslim atau kafir? Muslim selama dia masih mengakui tentang wajibnya sholat. Kalau dia muslim, berarti wajib disolatkan kalau dia mati. Cuma kita kalau nggak mau sholatkan, nggak ada masalah. Kan sholat jenazah fardu ain atau fardu kifayah? Fardu kifayah. Jadi suruh temannya juga yang nggak sholat suruh sholatkan. Temannya yang nggak sholat suruh sholatkan sholat jenazah. Kita nggak usah sholat sebagai pelajaran buat yang lain. Jangankan masalah itu, masalah utang aja Nabi ketika ada sahabat yang utang 2 dinar, Nabi nggak mau sholatkan. Sebagai apa? Sebagai pelajaran buat sahabat yang lain. Utang 2 dinar, Nabi nggak mau sholatkan. 2 dinar itu kecil, 2 dinar. Apalagi yang utangnya jutaan. Boleh imam masjid nggak mau sholatkan, utang banyak utang nggak mau sholatkan. Kalau dia mati. Jadi ini nggak boleh orang menganggap ringan masalah ini. Tapi ketika dia tidak sholat, maka biar teman yang sholatkan. Kita nggak usah sholatkan. Sebagai pelajaran buat yang lain. Jadi saya punya anak remaja yang cenderung dia punya akhlak yang jelek. Ketika disuruh sholat dia tidak mau. Ya tetap diusahakan kalau dia sebagai orang tua, bapak atau ibu, jelas tahulah tentang tabiat anak dari kecilnya gimana. Tahu tentang wataknya. Maka coba cari bagaimana salahnya yang dia itu bisa nurut. Apakah diberikan hadiah, apa dibujuk atau yang lain. Tetap suruh sholat. Tapi jangan lupa doa kepada Allah. Sebab yang memegang ubun-ubun seluruh makhluk ini dan hati manusia adalah Allah SWT. Allah yang membolak-balikkan hati. Makanya kita minta kepada Allah agar Allah menunjuki dia. Karena doanya orang tua kepada anak itu makbul. Baik atau buruk. Perhatikan tuh. Doanya orang tua untuk anaknya itu makbul. Apakah si orang tua doakan baik untuk anaknya makbul. Atau orang tua mendoakan jelek buat anaknya juga makbul. Makanya hati-hati orang tua itu. Ketika orang tua mendoakan kejelekan buat anaknya makbul. Jelek anak itu. Umpamanya si anak kurang ajar pada orang tuanya. Orang tua bilang, nanti kamu celaka, tabrakan. Betul tabrakan terjadi. Makbul, dikabulkan sama Allah. Tapi ketika si orang tua mendoakan baik, insya Allah makbul juga. Makanya nggak boleh orang tua itu mendoakan kejelekan kepada anak. Doakan kebaikan, meskipun dia nakal. Meskipun dia tidak baik, tetap doakan kebaikan buat anaknya. Kalau umpamanya saya berangkat ke masjid untuk sholat subuh, dan ini rutinitas dia sholat subuh.
Suatu waktu dia terlambat sampai di masjid sudah selesai jamaah sholat subuh. Bagaimana? Apakah tetap dia sholat di masjid atau dia pulang ke rumahnya? Boleh dikerjakan di masjid sendirian, boleh juga dia pulang ke rumahnya. Dia berjamaah dengan istrinya, boleh. Karena terjadi juga pada sahabat yang demikian, ketika sampai di masjid sudah selesai sholat, maka dia pulang ke rumahnya. Tapi ini kejadiannya sekali, bukan tiap hari terlambat. Pada orang yang sholat mesti terlambat, langganan terlambat, mesti diingatkan. Orang yang suka biasa terlambat, selalu akhir, akan diakhirkan oleh Allah rahmatnya. Allah akan mengakhirkan rahmatnya bagi orang itu. Bagaimana cara-cara kiat khusyuk? Saya sudah sebutkan di buku ini. Antum baca. Tadi sudah kita baca sebagiannya. Di antaranya apa? Mengingat kematian. Di antaranya. Kemudian sholat sesuai dengan contoh Nabi. Di antaranya lagi saya sebutkan, kita harus memahami tentang bacaan sholat. Mungkin bacanya lihat halaman pertama dengan halaman terakhir kali ya. Dia dibaca tadi yang kita bahas. Ya tentang berjamaah ini, apakah kita ambil jamaah yang pertama atau kedua? Ya jamaah yang pertama. Jamaah yang dimaksud sholat berjamaah mendapatkan 27 derajat. Perhatikan ini. Ya, yang dimaksud berjamaah mendapatkan 27 derajat, jamaah yang dikumandangkan azan pertama kali. Azan, kita datang ke tempat itu, sholat berjamaah itu yang dapat 27. Adapun jamaah kedua, ketiga enggak ada. Enggak dapat fadilah seperti yang pertama, tidak. Nabi menyuruh untuk segera datang ke masjid sholat berjamaah. Jadi kalau di tempat antum atau di pabrik melakukan yang demikian, ya dihimbau untuk mengerjakan cukup sekali. Maka kita tunggu yang lain untuk sholat berjamaah, sabar kita. Atau sampai waktu 20 menit nggak apa-apa, tunggu sampai orang semuanya kumpul untuk sholat berjamaah. Ya, bagaimana dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang orang-orang Khawarij yang disebutkan bahwa Khawarij itu adalah anjing-anjing neraka. Al Khawariju kilabun nar. Padahal amal yang dihisab pertama kali sholat, sedangkan orang-orang Khawarij itu dia banyak sholatnya. Bagaimana memadukan? Betul, tetapi yang banyak sholatnya itu berkaitan dengan sholat yang sunnah, bukan yang wajib. Orang Khawarij nggak mau sholat berjamaah bersama imam, nggak mau dia. Khawarij mau nggak mereka sholat berjamaah bersama imam? Nggak mau dia. Dia ketika melihat imamnya atau melihat pemimpin atau pemerintah atau khotibnya berbuat dosa maksiat, bagi dia muslim atau kafir? Kafir. Dia nggak mau sholat. Sholat sunatnya dia betul ya, banyak sholat sunatnya, tapi nggak sesuai dengan contoh Nabi sholat sunatnya mereka. Sholat yang wajibnya mereka nggak berjamaah, bahkan ada di antara mereka Khawarij itu nggak sholat Jumat mereka bersama kaum muslimin, nggak mau sholat Jumatnya sendirian di rumahnya. Kapan? Dia anggap imam-imam yang ada semuanya kafir. Dan itu terjadi yang seperti itu, baik itu zaman Ali bin Abi Thalib maupun yang sesudahnya. Bahkan Imam Az-Zahabi menyebutkan ada seorang yang punya pemahaman takfiri dalam Syiar Alamin Nubala, dia nggak mau sholat bersama kaum muslimin, dia mengerjakan sholat sendirian aja di rumahnya, hatta sholat Jumat. Ini sudah nggak baik yang wajibnya. Kalau sudah nggak baik, seluruh amalnya baik atau tidak? Tidak baik ukuran sholat. Kalau sholatnya tidak baik, seluruh amalnya tidak baik. Makanya disebutkan dia termasuk penghuni neraka. Nabi ketika menyebutkan tentang apa? Tentang banyaknya sholat mereka atau puasanya mereka, kalimat banyak tidak menunjukkan kepada apa? Baik dan benar. Banyak orang-orang menganggap bahwa dia sudah melakukan amal-amal soleh yang banyak, padahal ukurannya banyak atau baik.
Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bukan aktsaru amala. Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang paling baik atau paling banyak? Paling baik amalnya. Orang Khawarij tidak baik amalnya. Orang Khawarij tidak baik amalnya. Jelas ini ya.